Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cica Puspita Arum, kelas Fisika B 2017, FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah geolistrik, saya dalam video ini akan menjelaskan sedikit gambaran pengolahan data geolistrik resistansi konfigurasi Wener menggunakan aplikasi ResStudentV. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu metode geolistrik? Secara umum, geolistrik adalah metode geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dengan cara mendeteksi di permukaan bumi. Prinsip dari metode geolistrik sendiri adalah menginjeksikan arus ke dalam bumi melalui dua buah elektroda arus, kemudian beda potensial yang diukur melalui dua buah elektroda potensial di permukaan bumi. Jenis-jenis dari konfigurasi pada metode geolistrik sendiri ada beberapa, di antaranya konfigurasi Wener, konfigurasi Schlumberger, dan konfigurasi dipol-dipol. Pada video ini yang akan dibahas adalah konfigurasi Wener. Bagaimana sih konfigurasi Wener itu? Konfigurasi Wener merupakan salah satu konfigurasi dalam metode geolistrik yang sering digunakan saat pengambilan data. Perbedaan antar konfigurasi terletak pada posisi elektrodanya. Pada konfigurasi Wener, jarak spasi antar elektrodanya sama panjang. Dari gambar dapat dilihat untuk gambar konfigurasi Wener, dengan C adalah elektroda arus dan P adalah elektroda potensial. Jarak antar elektroda arus adalah 3 kali jarak elektroda potensial. Jarak potensial dengan titik soundingnya adalah 2/A, maka jarak masing-masing elektroda arus dengan titik soundingnya adalah 2/3A. Selanjutnya, berikut merupakan susunan elektroda pada konfigurasi Wener, dapat dilihat pada gambar. Pada konfigurasi Wener memiliki beberapa keunggulan, di antaranya ketelitian pembacaan tegangan pada P1 dan P2 lebih baik. Yang kedua, dapat digunakan untuk pengukuran mapping maupun sounding. Selain keunggulan, terdapat kelemahan juga pada konfigurasi Wener. Di antaranya adalah tidak dapat mendeteksi homogenitas batuan di dekat permukaan yang bisa berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Yang dimaksud tidak dapat dideteksi ini adalah tegangan listrik alami yang terdapat pada lapisan batuan karena adanya larutan penghantar yang secara kimiawi menimbulkan perbedaan tegangan pada mineral-mineral dari lapisan batuan. Selanjutnya adalah persamaan yang digunakan pada konfigurasi Wener. Di sini nilai K bernilai 2πA, dengan A adalah jarak atau spasi antar elektroda, sehingga faktor geometri berlaku ρA sama dengan K delta V per I, dengan ρ sendiri adalah resistivitas semu. Itu sedikit penjelasan mengenai metode geolistrik konfigurasi Wener. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana pemodelan metode geolistrik menggunakan aplikasi ResStudentV. Pada pengolahan data di video ini, saya mengambil data dari skripsi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Saudara Faisal Latif, dengan skripsinya yang berjudul Identifikasi Struktur Batuan Bawah Permukaan Zona Rawan Longsor menggunakan metode geolistrik di Dusun Rancah, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Pada skripsi Saudara Faisal, data yang diperoleh berupa resistivitas semu yang dimodelkan 2 dimensi menggunakan software ResStudentV. ResStudentV merupakan program komputer yang secara otomatis akan menentukan model resistivitas 2 dimensi bawah permukaan dari data yang diperoleh. Berikut merupakan cara memodelkan data 2 dimensi geolistrik menggunakan software ResStudentV. Pada pengolahan data ini, saya mengcopy data dari skripsi Saudara Faisal yang berjudul Identifikasi Struktur Batuan Bawah Permukaan Zona Rawan Longsor menggunakan metode geolistrik di Dusun Rancah, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Berikut
nilai K dari skripsi saudara Faisal. Pada skripsi saudara Faisal mengambil 5 lintasan. Lintasan yang pertama 1A, yang kedua adalah lintasan 2A, yang ketiga adalah lintasan 2B, yang keempat adalah lintasan 2C, yang kelima adalah lintasan 2D. Data skripsi ini kemudian saya kopikan ke Excel untuk memudahkan pengeditan di Notepad. Berikut datanya, data line 1A, line 2A, line 2B, line 2C, serta line D. Ini merupakan keseluruhan data dari skripsi saudara Faisal. Kemudian yang diinputkan di Notepad data datum, data spasi, dan data resistivitas semua saja. Ini merupakan data dari line 1A, line 2A, line 2B, line 2C, serta line 2D. Data-data ini nantinya dikopikan di Notepad untuk diedit sesuai dengan susunan input untuk aplikasi REST-to-DINV. Merupakan data dari line 1A. Susunan data pada Notepad harus sesuai dengan inputan pada software REST-to-DINV. Untuk baris pertama adalah nama tempat dari garis survei. Untuk baris yang kedua adalah spasi elektroda terpendek. Untuk baris ketiga, tipe pengukuran. Untuk masing-masing tipe pengukuran, angka yang berbeda. Untuk Wener, kita ketik 1. Untuk dipol-dipol, kita ketik 3. Untuk pole-pole, kita ketik 2. Untuk dipol-pole, kita ketik 4. Dan untuk Schlumberger, kita ketik 7. Pada penelitian ini menggunakan konfigurasi Wener, sehingga kita ketik 1. Untuk baris keempat sendiri adalah jumlah datum poin. Untuk baris kelima, tipe lokasi X datum poin. Masukkan 0 bila letak elektroda pertama diketahui, dan masukkan 1 jika titik tengahnya diketahui. Untuk baris ke-6, ketik 1 untuk data IP dan ketik 0 untuk data resistansi. Untuk baris ke-7 dan setelahnya, merupakan untuk kolom pertama adalah datum, untuk kolom kedua adalah spasi, dan untuk kolom ketiga adalah nilai resistivitas. Semua data ini kita simpan dalam format DAT. Kemudian kita klik Save As. Kemudian kita rubah formatnya menjadi DAT. Kemudian kita klik Save. Di sini sudah tersimpan untuk line 1 dalam format DAT. Selanjutnya, data ini kita inputkan pada software REST-to-DINV. Kita aplikasi REST-to-DINV, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik File, kita read data file, inputkan data. Selanjutnya kita pilih data line 1A yang tadi kita, kemudian kita open. Selanjutnya akan muncul reading of data file completed. Maka kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK lagi. Langkah selanjutnya adalah kita klik inversion, kemudian inversion method and setting, kemudian kita pilih choose logarithm of appearance resistivity. Kemudian kita pilih yang use resistivity. Kemudian kita klik OK. Untuk memunculkan hasil dua dimensinya, kita klik inversion, kemudian carry out inversion. Kemudian akan muncul tab seperti ini untuk menyimpan hasil inversinya. Kemudian kita ini, kemudian kita klik save. Maka software REST-to-DINV ini akan
melakukan iterasi. Berikut merupakan hasil dari penampang dua dimensi yang dihasilkan Restudinvi. Untuk sumbu horizontal sendiri merupakan jarak dari line, dan untuk sumbu vertikalnya merupakan kedalaman, serta warna-warna ini menunjukkan nilai dari resistivitas. Untuk gambar yang pertama ini merupakan hasil interpretasi data yang diperoleh dari pengambilan data lapangan. Untuk data yang gambar yang kedua ini merupakan interpretasi forward modeling. Sedangkan untuk gambar yang ketiga ini adalah hasil inversi resistivitas yang merupakan nilai resistivitas sebenarnya. Pada gambar ini sudah dilakukan Roth-Mann Rest Square atau RMS error. Pada lintasan 1A ini diketahui RMS errornya sebesar 22,7%. Jika nilai RMS errornya ini masih besar, maka akan dilakukan iterasi lagi sehingga errornya menjadi lebih kecil. Untuk menyimpan hasil gambar ini, kita bisa melakukannya dengan klik print, kemudian klik save screen, kemudian kita save di sini. Kita klik OK. Maka sudah tersimpan di sini tadi hasil dari software Restudinvi. Ini adalah hasilnya. Untuk data-data yang lain, pengolahannya sama. Berikut merupakan hasil dari line 2A, kemudian ini merupakan hasil dari line 2B, ini merupakan hasil dari line 2C, dan ini merupakan hasil dari line 2D. Dari saya mengenai sedikit gambaran pengolahan data menggunakan software Restudinvi. Banyak kurangnya mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.